sholatnya. Ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar Roja, dan juga sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipertemukan dalam satu pertemuan yang tentunya banyak faedah dan ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan di pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur pada Allah diberikan kesempatan satu hari kembali untuk beribadah kepadanya, mentaatinya. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk beribadah kepadanya dan mentaatinya. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Dan pagi hari ini hingga menjelang sore nanti, insya Allah kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi hafizallahu ta'ala. Dan kembali pada kajian hari ini, beliau kembali melanjutkan pembahasan dari pekan-pekan sebelumnya tentang hal penting dalam Islam. Karena begitu banyak ya perkara-perkara penting yang perlu kita ketahui, maka pembahasan ini pun terus berlanjut. Sebelum kajian kita mulai, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Setelah kajian selesai kita simak bersama, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kami informasikan juga kepada Anda semuanya, Anda tidak bisa menghubungi kami melalui call WA di 0218236543, karena itu hanya untuk nomor WA, hanya untuk menerima pesan singkat atau pertanyaan singkat dari Anda semuanya. Nah, ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Kita simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi olehnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab-bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang perintah Allah kepada kaum mukminin sebagaimana perintah Allah kepada para rasul, yaitu agar ya mereka makan dari yang halal,
makan dari yang baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, zat yang tidak menerima kecuali yang suci dan bersih, yang benar-benar dilakukan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci, Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla tidak menerima sedekah, infak dari harta yang haram. Juga makanan-makanan yang dimasukkan dalam perut seorang muslim hendaknya benar-benar ya dari harta yang halal, karena makanan yang haram yang masuk ke dalam perut seorang mukmin ini sangat berpengaruh terhadap perbuatannya, terhadap amal-amal perbuatannya. Seorang yang makan dari yang halal, maka Allah berikan kekuatan padanya dan kemudahan baginya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Sebaliknya, orang yang selalu makan dari yang haram, ya, maka berat baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena darah dan dagingnya penuh dengan atau tumbuh dari harta yang haram. Wal iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita dari harta yang halal, yang baik, yang masuk ke dalam perut kita dan perut keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang masih seputar hal-hal yang penting, hal yang luar biasa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa anhu radhiyallahu an. Dan juga dari beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati." Ada 3 golongan manusia yang mereka nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan tidak pula mereka disucikan oleh Allah taala. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak akan melihat mereka dengan penglihatan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 golongan itu, yang pertama, syekhun zanin, seorang tua yang berzina, ya, seorang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, yang kedua adalah raja atau penguasa pendusta. Jadi orang ya, dia diberikan amanah menguasai satu umat, satu masyarakat, ya, rakyat. Namun penguasa ini adalah pendusta. Ya, dia tidak berbicara secara jujur dan benar kepada rakyatnya, kepada umatnya. Nah, ini juga yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, dan keluarga yang sombong, keluarga miskin tapi sombong, angkuh, ya, tidak tahu dirinya bahwa dia adalah seorang yang fakir, atau keluarga yang miskin. Tapi bicaranya Masya Allah, ya, selalu tinggi, bicaranya yang menunjukkan keangkuhannya dan takaburnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, 3 golongan yang disebutkan dalam hadis ini, ya, ini adalah nanti di hari kiamat kelak, mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhum yaumal qiyamah. Allah tidak akan bicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan kemarahan Allah, ya, kebencian Allah kepada mereka. Makanya Allah tidak berbicara dengan mereka. Kemudian wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak membersihkan mereka, tidak mensucikan mereka, karena mereka tentu berbuat dosa, ya, namun mereka tidak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga Allah tidak mensucikan mereka. Kemudian yang juga Allah tidak akan melihat mereka.
Ya, melihat dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Ya, mereka tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi hadis ini tentu memberikan kepada kita ya pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah yaitu at-tarhib aniz zina, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ya, atau peringatan Rasulullah SAW terhadap umat ini dari berbuat zina ya, apalagi orang yang sudah tua ya, yang sudah sepuh ya, itu kalau masih berzina, naudzubillah min dzalik, ini tentu perbuatan yang sangat tercela, makanya dibenci oleh Allah Ta'ala ya, dan juga dibenci oleh manusia. Karena orang yang tua tapi masih berzina berarti dia tidak mengetahui dirinya ya, bahwa dia telah mendekati ajalnya ya, sudah mendekati kematiannya ya, namun dia tetap tidak bertaubat dan tidak berhenti dari perbuatan zina ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ketika Nabi SAW mengatakan syekhun zanin, orang tua yang berzina, ini bukan berarti kemudian bahwa orang yang muda boleh berzina, tidak, tetap tidak dibenarkan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqrabuz zina ya. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, jalan yang jelek. Ya, oleh karena itu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Isra tersebut ini mencakup semua, baik yang tua maupun yang muda, tetap dilarang mendekati perbuatan zina, yaitu mendekati sebab-sebab perbuatan zina. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan di sini syekhun zanin, orang tua yang berzina, ini bukan berarti kemudian bahwa yang muda itu dibolehkan. Nah, tidak, tetap tidak dibenarkan. Ya, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak diterima oleh ya fitrah manusia yang suci. Ya, jangankan dengan berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, fitrah manusia yang suci tidak menerima perbuatan zina itu. Dia menolak. Ya, karena ini perbuatan yang keji, yang berdampak buruk ya bagi pelaku atau orang yang melakukan perzinaan tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita ya pelajaran tentang bahayanya seorang penguasa yang dia adalah pendusta. Jadi kadzab di sini bukan sekadar berdusta. Kalau seorang berdusta atau berbohong, itu mungkin 1-2 kali dia berbohong. Tapi kadzab di sini menunjukkan apa? Bahwa dia orangnya memang tukang bohong. Ya, ini kalau tidak bertobat pada Allah Azza wa Jalla, ya, dan tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, dan dia tidak dilihat oleh Allah Taala dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosanya, ya, karena memang penguasa yang baik, ya, penguasa yang adil itu adalah sesuatu yang menjadikan dia itu mulia. Namun kalau penguasa itu pendusta, bisanya hanya bohong, bisanya hanya dusta kepada rakyatnya, ya, kepada umatnya, ini adalah suatu perbuatan yang amat jelek, amat buruk, ya. Maka dari itu dalam hadis tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak, ya, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, orang pertama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu, yang pertama disebutkan dari 7 golongan itu adalah imamun adilun, atau al-imam al-adil, seorang imam, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya dan umatnya, ya, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia melakukan keadilan baik pada keluarganya ataupun pada rakyatnya, semua di dalam hukum itu satu, tidak ada perbedaan.
Ya, karena imam yang adil, ya manfaatnya besar bagi orang banyak. Ya, maka dari itu dia adalah orang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Nah, ini juga peringatan bagi para pemimpin, ya, baik yang paling tinggi ataupun yang juga di bawah mereka, agar jangan menjadi orang yang banyak dustanya, ya. Tapi katakanlah yang jujur kepada umat, kepada rakyat. Ya, jangan sampai berdusta, ya, atau membuat penipuan-penipuan, bicara dusta, janji-janji palsu dan dusta kepada rakyat atau kepada umat. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang agar kita at-tarhib an istikbar, ya, agar seorang jangan sampai dia itu bertakabur, ya, apalagi orang yang miskin, ya. Jangankan orang miskin, orang yang kaya takabur pun sesuatu yang tercela, ya. Nah, apalagi orang yang miskin, gak punya apa-apa tapi masya Allah, ya, omongannya tinggi, kemudian sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, ya, naudzubillah. Ini sifat yang sangat tercela, ya, sifat yang sangat tercela. Dia butuh tapi dia sombong, naudzubillah min dzalik. Lalu manusia apa yang disombongkan oleh manusia? Ya, apa yang kita miliki? Kita lahir tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan semua nikmat yang ada pada kita. Ya, lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan? Semua ini toh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu berterima kasih, ya, ini adalah orang-orang yang, ya, akan diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan menambah pada kalian. Ya, la azidannakum. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur kepada nikmatku, inna azabi lasyadid. Maka sungguhnya azabku, kata Allah Ta'ala, adalah azab yang keras. Ya. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Ya. Sebaliknya orang yang kibir, yang sombong, yang angkuh, ya, apalagi tidak punya apa-apa, ya, maka ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Ya, oleh karena itu mari kita sebagai seorang beriman pada Allah, apalagi orang yang mau menuntut ilmu, sikap tawadhu'lah, ya. Apa yang Anda sombongkan? Toh Anda menjadi sesuatu karena faktor banyak hal. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari orang-orang lain, ya, yang telah memberikan peluang kepada Anda untuk menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat. Lalu apa yang Anda sombongkan? Ya, apa yang disombongkan? Ya. Jadi ini satu hal yang atau peringatan yang keras dari Nabi SAW tentang 3 golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Allah tidak mensucikan mereka dan tidak pula melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nil kullun min anharil jannati. Ya, kullun min anharil jannati. Ya, jadi as-sayhan wa jayhan, ini yang dimaksud adalah dua sungai, ya, yang besar, ya, dua sungai yang besar, ya, sungai Sayhan dan Jayhan ini disebut oleh para ulama adalah dua sungai yang berada di Armenia, ya, di Armenia. Ini kemudian wal Furat wan Nil, dan juga ada sungai yang lain yaitu sungai Furat. Al-Furat yaitu sungai Efrat, ya, wan Nil yaitu sungai Nil, ya.
itu ada di Irak 2 sungai. Sungai Nil di Mesir. Ya, sungai Nil itu di Mesir. Dan juga di Sudan, itu mengalir dari aliran dari Ethiopia. Jadi Al-Furat disebut dengan ya, sungai Efrat. Dan ada lagi sungai lain di negeri Irak, namanya sungai Dujlah atau Tigris. Ya, sungai Tigris. Ini 2 sungai yang ada di Irak. Kemudian Nil, ya, kullun min anharil jannah. Demikian pula sungai Nil, semuanya ini, ya, 4 sungai ini disebutkan adalah dari sungai dari, ya, alirannya itu dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, Seyhan dan Jayhan ini disebutkan adalah 2 sungai terpenting di Asia Tengah. Seyhan dan Jayhan. Ini 2 sungai penting ada di Asia Tengah. Sumbernya itu dari gunung di Tajikistan. Sumbernya dari gunung yang ada di Tajikistan dari ketinggian 2.900 meter, ya, di atas permukaan laut. Ini Seyhan dan Jayhan. Ya, ini menunjukkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan dengan rahmatnya, karunia-Nya, Allah, ya, memberikan kepada manusia apa yang mereka butuhkan. Di antara adalah yang terpaling penting yang dibutuhkan oleh manusia adalah air. Ini salah satu hal yang sangat pokok, sangat dibutuhkan, sangat darurat dalam kehidupan para hamba Allah, ya, di muka bumi ini. Makanya Allah anugerahkan kepada mereka di bumi ini air, baik dari sungai maupun dari dengan turunnya hujan. Ya, falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, semua pujian hanya untuk Allah Ta'ala dan tiada akhirnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Nah, di sini, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan Seyhan wa Jayhan wal Furat wal Nil kullun min anharil jannah. 2 sungai yang berada di Asia Tengah. Demikian pula sungai Efrat, sungai Nil dan sungai Nil. Semua ini termasuk dari sungai-sungai dari yang sumbernya dari surga. Ini hal yang harus kita beriman kepadanya. Tidak usah kita takwilkan kepada hal-hal yang kita tidak mampu untuk memahaminya. Ya, inti yang diberita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan berita ini sahih, berita ini benar, maka kewajiban kita adalah beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi tidak usah menyelidiki, ya, kira-kira dari mana sumbernya, dari surga bagaimana cara turunnya dan seterusnya. Ini bukan ini semua di luar kemampuan akal kita. Ya, tapi yang jelas kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar dalam perkataannya, seorang yang dibenarkan semua perkataannya selama perkataan itu benar-benar datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam secara benar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ketika Nabi SAW mengatakan kullun min anharil jannah. Semua sungai-sungai itu, ya, dari surga. Ini menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana neraka pun sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengetahui, kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Tetapi kewajiban kita adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman pada semua berita yang datangnya dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Kita wajib beriman kepadanya. Ya. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya. Adapun Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka itu tidak percaya atau mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diingkari oleh mereka. Ya, Al-Jahmiyah
ya Mu'tazilah, dan yang sepaham dengan mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sungai-sungai ini artinya memberikan keberkahan, ya, banyak membantu manusia, ya, dalam perdagangan mereka dan pertanian mereka. Ya, ini dari 4 sungai ini, ya, banyak memberikan keberkahan, ya, sangat bermanfaat, ya, terutama mereka yang hidup di tepi aliran sungai-sungai tersebut. Ya, mereka diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan dalam arti bahwa air dari sungai-sungai ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan manusia. Kemudian juga hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita dari Nabi SAW ini, ya, agar kita beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah hak dan adalah benar. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Ya. Menggandeng tangan Abu Hurairah. Faqal, lalu beliau bersabda, ya, khalaqallahu turbata yaumas sabt. Allah menciptakan, ya, tanah itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad. Dan Allah menciptakan di bumi ini, jadi Allah menciptakan bumi itu di hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung di bumi ini pada hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain. Dan Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman di bumi ini pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yauma tsulatsa. Dan Allah menciptakan hal-hal yang, ya, tidak disenangkan, ya, tidak, ya, hal-hal yang dibenci itu pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumul arbi'a. Kemudian Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batsa fiha dawab yaumul khamis. Dan Allah menciptakan dan menebarkan, ya, binatang-binatang itu di hari Kamis. Wa khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ba'dal asr min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin minan nahar fi ma bainal asri ilal lail. Kemudian, dan Allah menciptakan Adam, ya, Adam alaihissalam, yaitu pada hari Jumat setelah sholat asar, ya, pada saat-saat terakhir siang hari Jumat tersebut, ya, di antara asar dan di antara maghrib, ya, di antara asar dan di antara terbenamnya matahari. Hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dan hadis ini juga berita tentang Allah Ta'ala menciptakan, ya, atau menciptakan apa yang ada di bumi ini, menciptakan bumi dan apa yang ada di bumi ini pada hari-hari tersebut, ya, masing-masing pada harinya, dan kita wajib beriman. Ya, di sini disebut ada 7 hari, ya, ada 7 hari, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ya, sebutkan ada 7 hari, ya. Dan hari-hari ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, ini adalah bukan hari yang ketika Allah ciptakan langit dan bumi, ya, secara menyeluruh, fi sittati ayyam, pada 6 hari, ya. Ini hari-hari ini beda dengan yang disebutkan dalam surat As-Sajdah, ya, pada permulaan surat As-Sajdah, yang mana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, itu pada 6 hari. Dan juga disebutkan tentang hari-hari pada Allah Ta'ala, ya, dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada yang alfu sanatin mimma ta'udun, alfa sana mimma ta'udun,
Ada hari di sisi Allah yang dia itu panjangnya ya selama 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Ada hari itu di hari kiamat kelak 50.000 sanah. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Itu di hari kiamat kelak. Ya, itu satu hari di sana itu 50.000 tahun. Ya. Jadi kita ini wajib beriman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis ini, dan kita tidak perlu mempertentangkannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan, dia yang berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menentukan hari-hari itu juga Allah, ya. Bulan-bulan misalnya, bulan dengan perputaran matahari dan perputaran bulan, ya, itu ada 12 bulan. Ya. Inna iddatasy syuhur indallahi ya 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah taala ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Allah menentukan semuanya. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini tidak bertentangan, jangan dipertentangkan, ya. Karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya, kita sedang berbicara tentang Zat yang Maha Kuasa dan semua perbuatan-perbuatannya. Maka 6 hari yang Allah ciptakan langit dan bumi itu bukan 7 hari yang disebutkan dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka tidak ada pertentangan sama sekali, ya, antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan atau yang disebutkan padanya bahwa Allah mencipta atau memakmurkan bumi ini, ya, dan semua ciptaannya selama 7 hari. Ini tidak bertentangan dengan penciptaan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, bahwa hadis yang kita dengar tadi itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini menjelaskan dari kita tentang keutamaan hari Jumat. Ya, hari Jumat lah hari diciptakannya Adam alaihissalam. Ya, setelah sholat antara di akhir hari Jumat, ya, sampai menjelang terbenamnya matahari. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, di hari Jumat, terutama setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Karena di saat itu ada doa-doa yang dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan permohonan seorang hamba di saat tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Dan kita beribadah pada Allah taala disebutkan, ya, bahwa kita beribadah untuk kaum mukminin yaitu di hari Jumat. Salat berjamaah, salat Jumat. Ya, orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, orang-orang Nasrani pada hari Ahad, dan kaum muslimin dipilih oleh Allah taala yaitu hari Jumat. Ya, ini satu keutamaan bagi umat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu qala, ya, dan dari Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini adalah nama panggilan dari Khalid ibn al-Walid. Ya, yang disebut dengan pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid ibn al-Walid. Ya. Dari Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, laqad inqata'at fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyaf. Ya. Fama baqiya fi yadi illa sahifatun yamaniyatun. Rawahul Bukhari. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Khalid ibn Walid, ya, radhiyallahu anhu, telah terpatah, ya, pada waktu perang Mu'tah berapa pedang? 9 pedang. Ya. Terpatahkan ketika perang Mu'tah. Lalu kata Khalid ibn Walid, "Fama baqiya fi yadi illa sahifatun yamaniyah." Maka tidak ada yang tersisa pada aku ketika itu, karena semua pedangnya sudah
patah, yang tersisa hanya Sahifah Yamaniyah, lempengan besi ya, yang itu merupakan produk dari Yaman. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana atau menggambarkan pada kita tentang keberanian ya Khalid ibn Walid ya radhiyallahu an. Ya, bagaimana keberanian beliau dan kepandaian beliau dalam peperangan. Ya. Semua perang yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid tidak pernah terkalahkan. Ya. Ini menunjukkan ya keutamaan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberanian Khalid bin Walid, tentang kekuatan beliau, ya, fisik beliau dalam peperangan, ya. Kemudian juga menjelaskan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang tetap pendiriannya, ya, tidak lari dari peperangan, ya, tidak pernah lari dari peperangan beliau, ya. Makanya beliau menyebutkan dalam hadis ini sampai 9 pedang terpatahkan pada perang Mu'tah. Ya. Ini menunjukkan kekuatan beliau, kemudian sabat, keteguhan beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Khalid ibn Walid, bahwa Khalid sayfun min suyufillahi azza wa jalla. Ya. Bahwa beliau adalah ibaratnya salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Ya. Ini merupakan ya keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya SAW kepada Khalid ibnu Al-Walid. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ketika perang Mu'tah misalnya, itu betapa kaum muslimin mereka itu teguh dalam peperangan, ya. Karena yang mendorong mereka berperang dan keberanian mereka dalam berperang ketika itu karena Allah menjanjikan 2 hal kepada mereka. Ya. Kalau di dunia, ya, yaitu harta rampasan. Ya. Ini perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau mereka terbunuh ya dalam peperangan, maka dijanjikan surga oleh Allah taala karena mereka mati syahid. Ya. Ya, ini orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nama fi sabilillah itu adalah dalam rangka li'ila kalimatillah, untuk menolong agama Allah, ya, meninggikan agama Allah, ya, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati dalam peperangan tersebut ini adalah orang yang betul-betul mereka mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Anugerah ampunan Allah, surga Allah, ya. Kecuali utang piutang. Orang yang mati syahid tetap akan ditanya hutang piutang. Ya. Ini menunjukkan bahwa hak manusia harus dipenuhi. Hak manusia hendaknya dipenuhi. Jangan sampai tidak dibayar haknya manusia. Ya, termasuk hutang piutang. Ya. Ini jangan sampai digampangkan, jangan sampai diremehkan. Seorang yang mati syahid pun apabila dia ya punya hutang, maka tetap dia ditagih. Ya, kalau meninggal maka ditagih kepada ahli warisnya. Ya, kalau tidak dibayar tetap ada tagihan di akhirat. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jangan gampangkan masalah hutang piutang. Ya, ya, tidak dilunasi di dunia ini, maka nanti di akhirat akan ditagih oleh pemiliknya. Ya, oleh karena itu kita hendaknya ya jangan menggampang-gampangkan, meremehkan masalah hutang piutang. Ya, ini masalah berat, bukan masalah ringan. Kalau di akhirat bayarannya pakai amal soleh, ya,
Kalau di dunia masih bisa bayar dengan duit, tetapi di akhirat tidak. Di akhirat, bayaran hak-hak manusia itu dengan dalam bentuk amal soleh. Kalau amal soleh seorang habis untuk membayar orang-orang terzolimi di dunia ini, maka diambil dari dosa-dosa mereka, orang-orang yang terzolimi itu, dipikulkan kepada orang yang masih punya beban, ya, belum bayar, ya, kewajibannya, ya, kepada hamba-hamba Allah di akhirat kelak. Kemudian orang itu dilemparkan dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Jika tidak diselesaikan di dunia ini, maka nanti di akhirat penyelesaiannya. Ya. Dan penyelesaian di dunia, di akhirat, ya, jauh lebih berat daripada di dunia ini. Ya. Maka jangan kita gampangkan. Termasuk masalah warisan, hutang piutang, ya, pinjam meminjam. Ya, jangan sampai digampangkan di dunia ini. Ya. Apabila kita tidak selesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Jika orangnya tidak maafkan. Tetapi kalau orang yang memaafkan, ya, itu insya Allah selamat. Ya. Jadi intinya bahwa agar kita berhati-hati berkaitan dengan masalah, ya, hak-hak manusia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyaknya orang yang meninggal pada waktu perang Mu'tah, yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, ya, setelah 3 orang sebelumnya gugur dalam peperangan. Kemudian dipimpin oleh Khalid ibn Walid, dan perang itu menunjukkan banyaknya kaum kufar yang mati ketika itu dari orang-orang Romawi. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, ya, dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa in hakama wajtahada fa akhta'a falahu ajrun. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim dia memutuskan, ya, satu perkara dan dia berijtihad dalam perkara tersebut, ya, lalu ijtihadnya itu tepat, maka dia mendapat 2 pahala. Tetapi kalau dia, ya, memutuskan satu perkara dan dia berijtihad, tapi ijtihadnya keliru, ijtihadnya salah, ya, artinya putusannya keliru, tapi dia berijtihad pada saat itu, maka pahalanya hanya 1. Ya, pahalanya hanya 1. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentu yang pertama kali adalah dalam masalah berkaitan dengan, ya, seorang qadhi atau hakim dalam menghukumi satu perkara. Ya, dan itu dijalankan dengan syariat Islam. Ya, karena syariat Islam itu yang paling adil. Ya, tidak ada yang lebih adil dari hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang lebih adil dari apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam syariatnya. Ya, ini yang terbaik. Kemudian tidak semua perkara itu ada dalilnya. Karena kalau hal-hal yang sudah jelas dalilnya, sudah ada Qur'annya, sunnahnya, maka tentu itu akan diputuskan sesuai dengan putusan, ya, yang diputuskan Al-Qur'an dan sunnah. Namun ada perkara-perkara itu yang tidak semua ada dalam Quran dan sunnah. Artinya
hal-hal yang mungkin yang baru yang terjadi, kasus-kasus yang mungkin juga agak sulit untuk diputuskan. Nah, di sini membutuhkan ijtihad. Seorang hakim, ya, itu dia berijtihad, dia berupaya semaksimal mungkin, ya, untuk memutuskan dalam perkara itu, ya, secara adil. Nah, kalau putusan itu benar dengan ijtihadnya tadi, dia putuskan, ya, bahwa putusan, ya, atau dia menangkan salah satu dari dua orang yang berselisih misalnya, dan dia ijtihad dalam masalah yang diperselisihkan tadi, ya, ijtihadnya tepat, maka dia mendapat 2 pahala. Tetapi kalau dia ijtihad namun keliru dalam penetapannya, ya, maka dia tetap mendapat pahala, tapi hanya 1, karena dia sudah bersungguh-sungguh. Ya. Sama halnya misalnya seorang, kadang-kadang seorang muslim atau seorang ustadz didatangi oleh misalnya suami istri yang berselisih, atau 2 orang bersaudara yang berselisih. Nah, ini tentu juga dia harus bersikap menengah, bersikap adil. Ya, dia betul-betul mempelajari, ya, apa sebab pertikaian suami istri, apa sebab pertikaian 2 orang yang bersaudara itu, apa sebabnya. Kemudian dia mencari jalan yang terbaik. Walaupun ini bukan masalah hukum di pengadilan, tidak. Tapi terkadang memang ada masalah-masalah keluarga, masalah-masalah 2 orang bersaudara yang mereka berselisih karena satu hal, ya, maka itu kembali kepada orang yang memutuskan satu masalah, ya, dan ini terjadi. Nah, ini perlu kehati-hatian, ya, seorang yang dia misalnya ada 2 orang suami dan istri berselisih, tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak, harus juga mendengar dari pihak yang lainnya, ya, harus mendengar dari pihak yang lainnya, sehingga ketika dia meletakkan atau akan memberikan satu putusan atau satu nasihat itu supaya mengena, tidak terkesan dia membela si suami atau membela si istri, tidak. Tapi letakkan suatu pada tempatnya. Nah, ini semua bisa terjadi kalau seorang itu mendengar dari 2 belah pihak. Tetapi kalau mendengar hanya dari satu pihak, itu terkadang juga salah dan keliru. Ya, salah dan keliru. Makanya seorang yang mendamaikan 2 orang yang berselisih, ya, hendaknya dia mendengar dari dua belah pihak. Kemudian hadis ini juga memberikan, ya, pelajaran kepada kita bahwa pada hakikatnya kebenaran itu satu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis ini, kalau satu orang hakim dia berijtihad dalam memutuskan satu perkara, ya, dan perkara itu atau putusannya itu benar, tepat, ya, maka dia mendapat dua pahala. Tetapi kalau dia keliru dalam putusannya, ya, salah dalam putusannya, dia mendapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya, ya, pahala ijtihadnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu satu, ya, tidak bisa kebenaran itu 2 atau 3, kebenaran itu satu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa ijtihad ini sesuatu yang masih terbuka sampai kapanpun. Artinya terbuka bagi umat ini. Ya, perkara-perkara, ya, apalagi di zaman kita ini misalnya ada penemuan-penemuan baru, perkara-perkara yang baru yang dulu tidak pernah ada di zaman dahulu. Sekarang ini berkembang zaman itu. Ya, berkembang. Ya. Sehingga mungkin saja seorang itu mungkin salah atau keliru, maka dia perlu seorang hakim perlu ijtihad. Karena ada jual beli online. Zaman dahulu tidak ada. Jual beli itu langsung misalnya. Ya. Itu pun ada pembicaraan para ulama tentang apa hukum jual beli online itu. Ya. Ada syarat-syaratnya.
Nah, dan juga terkadang itu sudah dijelaskan oleh sebagian ustadz ya yang membidangi bidang ini. Ya, silakan tanyakan pada mereka. Dan tidak sedikit orang tertipu. Dari jual beli online itu barang yang ditunjukkan beda ya dengan yang dikirimkan. Ini juga terjadi, ini juga perkara namanya. Sebetulnya demikian. Ya. Tidak ada penemuan-penemuan atau hal-hal yang terjadi di zaman kita ini yang dia memerlukan ijtihad dari seorang alim dalam masalah ini. Ya. Sehingga dia putuskan kebolehannya dan atau tidak bolehnya. Maka ijtihad itu selalu berkembang atau ditetapkan oleh agama Allah ya sampai kapanpun. Selama ada hal-hal yang memang baru misalnya, maka dia itu dengan ijtihad. Namun ijtihad itu tentu tetap bersandar pada Al-Quran, bersandar pada hadis-hadis Nabi SAW, bersandar kepada kaidah-kaidah yang baik itu kaidah usul fikih atau kaidah fikhiyah ya yang disimpulkan dari Quran dan hadis. Ya, itu tidak luput dari itu semuanya. Ya, jadi bukan hanya dengan murni pendapat dari kepala seseorang, tidak. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-humma min fayhi jahannama fa'abriduha bil ma. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sakit demam, ya, panas, ya, ketika naik suhu badan yang panas dalam diri seorang yang terkena penyakit demam ini, bahwa demam itu adalah min fayhi jahannam. Itu dari uap panasnya neraka jahanam. Fabriduha bilma. Kata Nabi SAW, maka dinginkanlah demam itu dengan air. Ya, dinginkan dengan air. Ya, jadi juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, tentang penyakit demam ini, yaitu naiknya suhu badan pada seorang yang terkena demam ini. Juga kata Nabi SAW, al-umma haddul mu'mini minan nar, ya, yaumul qiyamah, bahwa demam itu adalah merupakan bagian yang didapati oleh seorang mukmin dari panasnya api neraka di hari kiamat. Ya. Artinya kalau dia sudah mendapatkan di dunia, semoga diselamatkan di akhirat kelak. Ya, semoga diselamatkan di akhirat kelak. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita, ya, salah satu metode pengobatan nabawi. Ya, seorang yang terkena demam, ya, itu bisa dia meletakkan misalnya air yang dingin, ya, pada di wajah orang yang demam itu, yaitu yang dikenal dengan yang dikompres, ya, itu. Jadi bukan dimandikan, ya, tapi diupayakan dikompres, ya, bisa jadi mungkin ditaruh di kepalanya atau di wajahnya, atau juga mungkin di bawah tangannya, kadang-kadang juga demikian untuk mendinginkan suhu badan yang tinggi. Dan ini tentu para dokter lebih memahami tentang masalah ini. Tapi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa penyakit demam itu adalah disebabkan karena panasnya api neraka. Kita tidak usah bayangkan, kita tidak usah banyak berpikir gimana sih, tidak usah. Intinya ini berita dari Nabi SAW yang harus kita beriman, ya, dan semoga orang yang misalnya diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit ini, semoga dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, ya, dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat
kelak. Ini hadis tentang huma, ya, penyakit demam yang dia merupakan hawa panas dari panasnya neraka jahanam. Dan metode untuk mendinginkannya disebut oleh Nabi SAW, fa'abriduha bilma, dinginkanlah dia dengan air. Ya, dinginkanlah dia dengan air. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang dia meninggal, ya, dan dia mempunyai tanggungan puasa yang harus dia lakukan, tapi dia meninggal, maka ya hendaknya ya walinya yang menggantikan puasa itu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, masalah ini pada hakikatnya ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Ya. Sekarang misalnya ada seorang yang sakit di bulan Ramadan. Ya. Tanggal 1 Ramadan sakit. Ya. Sampai tanggal 10 Ramadan dia meninggal. Orang ini. Tanggal 1 sakit, tanggal 10 meninggal. Ya. Berarti yang wajib bagi dia, dari gambaran ini, dia berpuasa, dia berpuasa, semestinya 10 hari. Yaitu berpuasa. Tapi kemudian meninggal. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ada kewajiban bagi orang ini untuk dia menggantikan puasanya atau oleh walinya? Ya, di sini ada khilaf. Karena orang yang sakit, kemudian dia meninggal, bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib bagi orang ini. Ya, tidak wajib bagi orang ini. Karena Al-Quranul Karim mengecualikan orang yang bahwa Ramadan itu wajib berpuasa bagi seorang muslim muslimah yang telah memenuhi syarat, kecuali orang yang sakit diberikan keringanan. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan yang 10 hari ini digantikan oleh walinya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban baginya karena dia sakit. Maka mereka yang pendapat yang kedua mengatakan agar orang keluarganya itu membayar fidyah saja. Ya, tidak mengqadha puasa orang ini karena memang dia sakit. Maka cukup dengan membayar fidyah. Ya. Dan ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Yaitu dia, keluarganya membayar fidyah untuk orang sakit tersebut. Dari hartanya, kalau dia mempunyai harta. Kalau dia tidak punya harta, maka dari dari keluarganya. Ya, dari walinya atau keluarganya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, puasa orang itu diganti oleh walinya. Ya, sebagian ulama mengatakan ini puasa nazar. Ya. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sudah jelas tadi yang saya sebutkan. Ya, dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah untuk orang yang telah meninggal itu. Dari puasa yang dia tinggalkan selama 10 hari misalnya. Adapun puasa yang digantikan oleh wali orang yang meninggal tadi, sebagian ulama mengatakan hanya puasa nazar. Misalnya begini, seorang bernazar, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, saya bernazar puasa 7 hari. Misalnya,
Dan ketika dia bernazar itu, ada yang mendengar, mengetahui dari keluarganya bahwa orang ini bernazar kalau rumahnya selesai dibangun, dia berpuasa selama 7 hari. Dan betul, ya, artinya rumahnya selesai dibangun, tapi dia belum melakukan puasa nazarnya itu. Kemudian meninggal. Ya. Rumahnya selesai dibangun, dia masih hidup. Tapi dia belum melakukan nazarnya. Ya. Sebelum dia melakukan nazarnya, dia meninggal, orang ini. Nah, dia ini mempunyai hutang 7 hari. 7 hari puasa. Nah, keluarga yang mengetahui hal ini, atau walinya, itu yang mengqadha puasa tersebut. Ini tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya. Puasa nazar itu tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya. Tapi walinya yang tahu, keluarganya, entah anaknya atau istrinya, ya, atau siapalah ya, dari keluarga itu yang mengqadha puasa yang 7 hari ini. Dan ini kelihatan pendapat yang lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Jadi puasa yang dimaksud dengan puasa ini yang diqadha oleh keluarga itu puasa nazar. Ya. Bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan cukup dengan membayar fidyah. Membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah ini nanti ada hadis yang agak panjang. Ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Dan sementara sampai di sini, InsyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jika saya mengetahui, menjawabnya. Jika tidak, maka kita kembalikan pada orang yang lebih ahli. Dan kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, telah kita simak bersama pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari pembahasan tema hal-hal penting dalam Islam. Dan bagi Anda semuanya yang telah menyimak, mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, Anda bisa bertanya langsung di 021 823 6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 021 823 6543. Dan kami tidak menerima call WA dari nomor yang sama. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami angkat terlebih dahulu dari penelpon. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Teddy Jakarta. Dengan Pak Dedi. Teddy. Pak Teddy. Teddy. Ya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan terkait nazar. Nazar ini kan tempat saya pernah mendengar kajian bahwa nazar ini cenderung mereka mau menazarkan apabila keinginannya terpenuhi. Jadi ini cenderung kan ke arah orang yang pelit ya. Apakah benar seperti itu? Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup Pak ya? Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang nazar ini, ya betul apa yang dikatakan oleh Bapak yang bertanya tadi. Ya, ibarat Bapak disebut oleh Nabi SAW, nazar itu ibarat orang yang pelit. Ya. Jadi karena dia bernazar itu ada seakan-akan ada timbal balik. Ya. Kalau demikian nanti aku akan demikian. Dan nazar ini sebetulnya ya, satu hal, apa sih definisi nazar itu? Nazar itu adalah seorang mewajibkan sesuatu pada dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini arti nazar. Dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, ya, hal yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti pada contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, saya akan berpuasa, saya bernazar berpuasa 7 hari. Ya.
Artinya kalau rumahnya tidak selesai, kemudian dia meninggal, dia tidak ada kewajiban. Ya. Karena yang dimaksud oleh dia bahwa kalau rumahnya selesai dan dia masih hidup, dia akan bernadar. Sekarang kalau orang itu ternyata belum selesai rumahnya, dia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa orang itu. Ya. Jadi ada seakan-akan ada timbal balik. Ya, makanya disebut oleh Nabi SAW dengan istilah bahwa orang yang bernadar itu orang yang pelit. Tetapi kalau seorang sudah bernadar, ya, maka dia wajib melaksanakannya. Dan nadar ini pun dalam hal beribadah, dalam ketaatan, bukan nadar dalam maksiat pada Allah Taala, tidak. Ya, kalau nadar maksiat pada Allah Taala itu tidak boleh dilakukan. Contohnya, seorang bernadar, apabila rumah saya selesai dibangun, ya, maka saya akan mengadakan atau memberi makan kepada, misalnya, memberi makan kepada tetangga, ya, 50 orang. Dan saya akan memanggil bidu wanita untuk nyanyi di rumah saya. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Yang dilakukan hanya memberi makan 50 orang, itu saja. Adapun memanggil wanita, ini karena artinya hal yang merupakan maksiat pada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh dilakukan yang maksiat itu. Tapi dia lakukan yang hanya yang ketaatan. Ya. Maka dia hanya wajib memberi makan kepada 50 orang yang sudah dia nazar tadi. Adapun yang maksiat tadi tidak dilakukannya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang ditanyakan tadi, bahwa seorang bernazar tadi ibarat orang yang pelit karena ada timbal balik yang diinginkan. Kalau begini nanti aku akan begini. Tetapi kalau seorang sudah bernazar, dia harus melakukannya. Ya. Ya, karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya, disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang nazar ini. Di dalam surat Al-Insan, Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara ciri orang ahli surga itu adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka, karena mereka takut pada hari yang mana pada hari itu yakni keburukan menimpa, ya, atau menguasai hari itu pada saat tersebut. Jadi kalau seorang sudah bernazar, dia tetap wajib untuk melaksanakannya. Ya. Dan nazar yang dimaksud hanya hal-hal yang merupakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kalau nazar maksiat pada Allah Ta'ala itu tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Pak yang bertanya tadi, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya oleh telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Debi berada di Tasikmalaya. Silakan Ibu Debi. Iya, yang mau kami tanyakan mengenai puasa Ramadan yang belum terganti Ustaz di masa-masa lalunya. Bagaimana untuk menggantinya yang hitungannya tidak ingat lagi gitu Ustaz. Itu tidak menggantikan apa Bu? Puasa haid. Karena haid, dan setelah itu nggak mengganti karena memang lupa atau sengaja tidak? Ya, dari gadis misalnya kita nggak ingat Ustaz sampai ya bisa gantinya gitu. Baik. Ya. Cukup Ibu pertanyaannya? Ya, jadi hitungannya kita lupa gitu Ustaz. Ya. Jadi cara menggantinya gimana? Baik. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Yang pertama dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Debi, ya, Tasikmalaya, bahwa yang pertama saya harus ingatkan, ya, kepada kaum muslimin, kaum muslimat secara umum, jangan menggampangkan masalah, ya, puasa, terutama puasa di Ramadan. Tidak boleh seorang menggampangkannya. Ya, harus betul-betul dia memperhatikan. Ya, ini biasanya atau pada umumnya misalnya wanita yang ada datang bulannya. Biasa mereka libur sampai misalnya 6 hari atau 7 hari. Kewajiban mereka adalah menghitung hari-hari itu. Ya. Jadi bulan ini dihitung, aku datang bulan selama 7 hari. Catat 7 hari.
Supaya apa? Supaya kita ini ingat bahwa kita mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala. Karena puasa di bulan Ramadan salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya, yang tidak boleh diremehkan. Ini peringatan yang harus diingatkan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Demikian pula laki-laki. Ya, kadang-kadang ada orang yang gampangkan masalah puasa. Ya, diremehkan masalah puasa. Ini tidak boleh, karena ini termasuk dosa besar. Orang meremehkan dan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, ya, ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya. Kemudian, ya, hal yang kedua, wanita yang haid atau yang datang bulan itu dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya dan tidak ada mengqadha sholatnya. Ya, jadi diperintahkan oleh agama hanya mengqadha puasanya, bukan sholatnya. Nah, oleh karena itu seorang yang datang bulan, ya, hendaknya dia itu betul-betul memperhatikan sebagaimana peringatan yang pertama tadi, ya, kalau perlu tanggalannya itu dilingkari, ya, ketika dia meninggalkan puasa itu. Sekarang misalnya, seorang dia ini melalaikan, ya, dia tidak mengqadha puasanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Jadi paling tidak itu 7 hari setiap tahun. Ya. Berarti kalau 3 tahun misalnya dia punya hutang 21 hari. Kalau haidnya, masa haidnya 7 hari. Berarti dia punya hutang 21 hari. Maka dia tetap wajib mengqadha puasanya. Ya, tidak boleh dengan aku bayar fidyah saja, tidak. Ya. Dia tetap berkewajiban mengqadha puasanya. Maka ibu yang bertanya tadi itu ya diperkirakan. Kira-kira aku ini meninggalkan puasa ini selama berapa tahun? Dan berapa masa haidnya? Kemudian dihitung. Dan gantilah, qadha. Tidak mesti harus sekaligus. Tapi ya dengan berangsur-angsur. Misalnya seorang punya dia tidak mengqadha puasanya 3 bulan, 3 tahun, yakni 3 kali Ramadan, berarti 1 kali Ramadan 7 hari dia tidak berpuasa, berarti 21 hari. Nah, mengqadha 21 hari ini ya dihitung. Tetap dibuat tanggalan juga. Ya. Sehingga dia tahu betul bahwa dia telah membayar 21 hari. Dan tidak mesti harus berurutan. Ya, misalnya dia ambil 1 minggu 3 hari dia puasa. 1 pekan. Senin, Selasa, Rabu. 3. Nanti kalau sudah datang minggu berikutnya, ya dilingkari lagi. Ya, minggu pertama 1, 2, 3 hari. Ya, berarti berkurang dari 21 kurang 3. Pekan berikutnya puasa lagi 3 hari, mengqadha, niatnya qadha. Ya. Dia kurangi lagi dan seterusnya sampai dia mengqadha semua hari-hari yang dia tinggalkannya. Itu caranya. Jadi tidak boleh seorang menggampangkan, meremehkan, ya, berlalu begitu saja tanpa ada perhitungan. Ini termasuk dosa. Jadi silakan nanti yang bertanya ya memperkirakan kira-kira berapa tahun aku tidak berpuasa. Tidak mengqadha puasa yang ditinggalkan karena datang bulan. Diperkirakan kemudian di qadha, ya. Itu pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan untuk Ibu Debi di Tasikmalaya. Dan ini pertanyaan dari Ibu Debi adalah pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan kita harus tetap ya berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, ya, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga kami ingatkan ya di saat-saat seperti ini,
yang mungkin kita atau sebagian kaum muslimin mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkannya, supaya kita tetap ya selalu menjaga hubungan kita dan Allah Ta'ala, dan kita terus berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada apa yang kita hadapi, yang kita memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan gentar dengan ujian-ujian yang diberikan, yang kita dapati dalam kehidupan ini. Tetapi terus istiqomah, ya, terus beribadah pada Allah Ta'ala dan memperbanyak doa, mohon pada Allah Ta'ala. Apalagi kita hidup di zaman banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya, maka sudah seyogianya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak bin Ali bin SCMHI Afrullahu Ta'ala atas waktu yang telah diberikan di pagi hari, materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kemampuan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk rekan-rekan kami, kru Roja Calangsi dan kru di Al-Iman Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga dapat menghadirkan acara ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin dengan kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dari awal hingga akhir di acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu ini. Dan untuk Anda semuanya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan memudahkan aktivitas pagi hari ini hingga menjelang sore nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja